Salam Pancasila. Ada berita heboh, kasihan Prabowo. Prabowo berpidato curhat tentang raja kecil yang melawan kebijakan presiden soal efisiensi anggaran. Cara mengetahuinya mudah. Ada 2 poin. Poin pertama adalah raja kecil. Lalu poin kedua adalah efisiensi anggaran. Cara membedahnya sederhana. Tentang raja kecil yang dimaksud oleh Prabowo, semua orang bingung. Ya, kalau saya akan menuntun cara pikirmu. Ya, kita ingat waktu itu Bahlil sempat membuat gempar dengan menyatakan bahwa Jokowi itu raja Jawa. Ya, bahaya ini barang. Jangan sampai kita main-main, bisa celaka. Ya, itu kata Bahlil. Ya, memang waktu itu Jokowi masih menjadi presiden sehingga patut disebut raja besar. Ya, sekarang kan sudah mantan, jadi termasuk raja kecil. Nah, intinya pidato Prabowo itu memberi sinyal bahwa ada raja kecil. Ya, sampai di sini kita tahu yang dimaksud raja kecil oleh Prabowo. Ini berhubungan dengan poin 2, yaitu efisiensi anggaran. Ya. Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Prabowo, ya, tentu sangat mengganggu kementerian, kinerja kementerian. Nah, kementerian apa saja yang terganggu dengan kebijakan Prabowo itu? Ya, pasti kementerian di bawah Kementerian Jokowi kemarin. 17 menteri yang dititipkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Ya. Ada 5 Menko dan menteri-menteri, 12 orang yang memiliki jabatan tetap. Era Jokowi dipindahkan ke era Prabowo. Ya. Kalau menteri-menteri Prabowo pasti tidak akan melawan alias tunduk pada keputusan presiden. Ya. Kalau ini melawan berarti menteri-menteri di luar Prabowo dong. Logikanya kan seperti itu. Ya. Mereka para menteri itu tidak bisa lagi jalan-jalan ke luar negeri, keluar daerah, ya, dengan alasan studi banding. Ya. Lalu juga banyak kepala daerah yang terhambat atas kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ya. Seperti kita tahu, Jokowi kemarin sempat turun gunung untuk memenangkan beberapa kepala daerah. Ya. Jadi bisa dinalar kan? Ya. Nah, akibat dari efisiensi anggaran ini pasti program-program Jokowi akan terpengaruh, akan terhambat. Ya, pasti terhambat. Gak mungkin gak. Ya. Misal proyek-proyek strategis nasional. Ya, karena anggarannya diminimkan, bahkan untuk proyek IKN itu sampai efisiensinya 85% loh. Ngeri kan? Ya. Nah, ini akan berefek, ya, pada posisi Jokowi terhadap janji-janji Jokowi kepada para investor, yaitu 9 naga. Ya dong. Ya, Jokowi dimintain pertanggungjawaban oleh para investor tadi, yaitu 9 naga. Ya. Nah, karena itu, makanya Prabowo pun merasa ada perlawanan, ya, atas kebijakan itu. Ya, paham ya? Nah, saya melihat, ya, jadi Prabowo ini mulai bermanuver ya untuk melepaskan diri dari
kekuasaan ya, penguasaan kalau lebih tepat, penguasaan Jokowi terhadap dirinya. Ya, Prabowo harus bisa melepaskan diri. Ya, ini mungkin akibat dari video saya kemarin yang mengatakan bahwa Prabowo takut sama Jokowi. Ya, itu pasti ngefek. Ya. Dan ini menurut saya jadi balasan yang setimpal, yang spontan terhadap apa? Pengkhianatan Jokowi kepada Bu Megawati. Ya, ini terbalas dengan sah. Ya. Karena tidak ada alasan bagi Prabowo untuk setia kepada Jokowi. Ya, tidak ada alasan Prabowo untuk setia kepada Jokowi. Politik itu ya tidak ada kawan abadi, juga tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ya, sampai situ jelas? Peci merah IQ tinggi. Sang Pancasila. Merdeka.